Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Sebelumnya kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik, yang terindah dan yang termanis terjadi di hari ini dan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal Aku yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Saya akan cempreng kartunya dan kita akan mulai membacakan satu persatu tarot atau kartu tarot yang mewakili kehidupan bintang Anda untuk hari ini. Oke, yang pertama adalah Aquarius. Iya, 3 pedang. Hari ini Aquarius harus menahan sabar. Harus lebih sabar, harus bisa melupakan segala sesuatu yang membuat hati galau, hati resah, sakit hati apalagi ya. Jangan sampai semua ingatan itu, semua perasaan itu mengganggu ketenangan dan kenyamanan Anda hari ini. Dan jauhkan orang-orang yang memberi unsur negatif atau perasaan negatif atau energi negatif, karena seseorang ini sepertinya nggak senang kalau Anda bahagia dan nggak senang kalau Anda bisa melakukan banyak hal yang membawa pada sebuah perubahan hidup yang besar. Jadi fokus pada target kehidupan Anda dan lakukan segala sesuatu yang Anda yakini akan membawa kebaikan dalam hidup Anda khususnya hari ini, dan menghindarlah dari perdebatan atau kata-kata yang mungkin malah nanti di counter lagi dan membuat Anda jadi nggak enak ya. Karena kadang-kadang kalau kita dekat dengan orang yang berpikir positif, berpikir besar, kita akan menjadi jauh lebih besar dan jauh lebih positif karena dampaknya itu positif untuk kita. Kecuali Anda betah gitu untuk berkonfrontasi, tapi sebaiknya jangan ya. Dan buat yang berpasangan, kalau ada sesuatu yang terkait dengan perbedaan pendapat, perbedaan rencana, perbedaan alur dari perencanaan untuk misalnya keuangan, liburan, keluarga, masalah tentang masa depan, hindarkan yang bisa menggesek gitu ya, menggesek perasaan atau yang membuat akhirnya orang lain itu malah jadi mengintimidasi kita. Karena obrolan dengan pasangan kalau arahnya makin panas, terus kita makin menekan dengan obrolan yang lebih nggak enak, dia akan melakukan satu action yang akhirnya membuat hati kita terluka. Lebih baik ngobrol yang enak saja, diskusi yang terkait dengan masa depan yang direncanakan atas kesepakatan bersama, sehingga hal seperti ini bisa terhindar di hari ini. Jadi ini seperti warning ya. Dan buat yang lajang, kalau memang ada sesuatu yang membuat Anda merasa nggak tenang, nggak nyaman, curiga, dan masih membekas luka batin atas sesuatu yang pernah terjadi di waktu lalu, sebaiknya Anda mencoba untuk lebih mensupport diri Anda dengan pikiran positif, pikiran-pikiran yang besar, langkah-langkah besar dalam hidup, sehingga hal-hal yang tidak diharapkan ke depan tidak terjadi. Bahkan mungkin Anda tidak akan didekatkan dengan orang yang energinya negatif ya. Berikutnya adalah Pisces, The Empress, kemakmuran ya, Dewi Sri, Dewi Kuan Im, Dewi Padi, dan ini menyimbolkan tentang sesuatu yang positif, kekuatan, semangat, kebahagiaan, keceriaan, kemakmuran. Dan mudah-mudahan hari ini merupakan momen yang pas untuk Anda menikmati suasana yang tenang, santai, bahagia bersama orang-orang yang dicintai, dan yang bekerja pun menghasilkan sesuatu yang memberi manfaat besar ya. Jadi kan kalau hari libur tuh biasanya ada yang tetap bekerja. Nah, ini hasilnya adalah untuk rencana masa depan dan juga kemakmuran, dan bekerja dengan rasa bahagia, sukacita, dan ini akan menambah nilai plus dalam melaksanakan aktivitas Anda di hari ini.
Dan kalau ada sesuatu yang terasa seperti berkah, syukuri supaya dilimpahkan lebih besar lagi kebahagiaan dan juga kerezekiannya. Amin. Dan buat yang berpasangan, kebahagiaan, sukacita, dan semangat Anda di hari ini membawa kebahagiaan, dan gunakan waktu yang ada ini untuk quality time ya, ngobrol, diskusi, menceritakan hal-hal yang positif dan membuat Anda makin bersemangat untuk menyambut 2019 dengan resolusi yang luar biasa untuk mencapai satu kehidupan yang lebih bahagia, lebih sejahtera, lebih makmur. Dan itu terkait dengan kemampuan yang terus ditingkatkan kualitasnya, dan juga kerjasama yang baik antara Anda dengan pasangan untuk menggapai sesuatu yang luar biasa. Dan untuk yang lajang, semangat hari ini adalah bagaimana Anda memanfaatkan waktu yang ada untuk bisa bertemu dengan orang yang spesial, bertemu dengan sahabat, bertemu dengan orang-orang yang sudah membuat janji cukup lama dan hari ini direalisasikan, merayakan kegembiraan, mengadakan sebuah pertemuan, mengadakan sebuah perayaan, semua terkait dengan keceriaan dan kegembiraan hari ini. Semoga menginspirasi Anda untuk bisa melakukan satu hal yang semakin baik setiap harinya ya. Yang berikutnya adalah Aries. Coba kita lihat Aries. 8 tongkat, semangat, semua sudah mulai direncanakan dengan baik, semua sudah bisa Anda sinkronkan perasaan dan pikiran dengan orang-orang yang ada di sekeliling, apalagi dengan orang terdekat, ini supaya bisa satu visi dan satu misi. Tapi nggak boleh tergesa-gesa, harus sabar, jangan sampai kayak gini, mana sih kok belum kelihatan, kok belum berhasil, kok belum ada wujudnya misalnya, kok belum terang hasil dari semua usaha yang dilakukan. Sabar, tenang, nggak ada yang salah dari semua yang diusahakan dan diperjuangkan. Karena kalau kita sabar, kita tenang, itu pelan tapi pasti Anda akan mendapatkan hasilnya. Walaupun misalnya bentuknya atau wujudnya sedikit-sedikit dulu, nggak langsung brek gitu ya. Karena kalau kita terus bekerja, berusaha, makin lama akan menghasilkan. Misalnya contoh yang paling simpel. Waktu pertama saya bikin YouTube horoskop Endang Tarot, itu yang pertama paling nonton cuma 100, 200, 800, 1000. Nah sekarang setiap diposting alhamdulillah dan makin banyak, dan juga subscriber yang pertama paling dibuatkan 1000, nggak sabar tuh tutup aja kali ya, kemudian 2000, 3000, aduh males deh. Tapi lama-lama karena kita tekun mempersembahkan yang terbaik, memberikan layanan, misalnya dari yang cuma mingguan jadi ada yang bulanan, kemudian ada yang tahunan, ada yang show, kemudian ada yang harian. Nah makin lama, dan hari ini mungkin sudah berapa ya, 45.000 atau 46.000, mesti tengok tuh ya. Dan alhamdulillah juga semua yang hadir di channel horoskop Endang Tarot itu udah seperti keluarga, sudah seperti teman, sahabat. Dan kalau hadir gitu ya, hadir Bunda, hadir Mbak Endang, rasanya senang banget gitu. Sampai saya kadang-kadang, Mbak ini sambil ngeliatin satu-satu, ini Mbak ini mana ya, yang ini mana ya, kok belum ya, si Mas ini mana ya, ini biasanya Mas Fajri itu yang biasanya Virgo, oke gitu ya. Wah ya, saya apapun itu saya senang dan mengapresiasi semua subscriber yang saya anggap seperti sahabat gitu. Dan saya selalu dalam hati mendoakan semoga mereka sehat semua, dalam kemakmuran, dalam kemudahan, ada masalah semua bisa diselesaikan dan rezekinya bertambah. Itu yang membuat saya bersemangat. Bahkan selama saya masuk ICU yang dipikir, aduh YouTube-nya belum bikin, aduh gimana ya sahabat-sahabat saya, subscriber saya pasti nyari-nyari, aduh rasa bersalah. Dalam keadaan antara hidup dan mati di ICU tuh saya mikirin banget. Tapi terima kasih ya buat kesetiaannya. Oke, dan buat yang berpasangan tadi sudah jelas ya bahwa koneksi hati Anda dengan pasangan harus bisa sinkron, harus belum nih, baru mulai. Yang berpasangan buat Aries harus banyak komunikasi, harus banyak memunculkan spirit, energi positif, semangat-semangat yang dipacu untuk menjangkau rencana selain hari ini, juga rencananya itu menjangkau untuk masa depan. Jadi setiap hari itu memiliki makna tersendiri dan punya bobot yang membuat hubungan
bergairah, bukan berkelahi atau bermusuhan atau berdebat yang nggak penting gitu ya. Dan buat yang lajang, kalau ada sesuatu yang membuat Anda meyakini bahwa dalam sendiri atau bersama-sama seseorang yang lagi dalam proses pendekatan, Anda harus tetap menyemangati diri sendiri bahwa saya harus tampil menarik, saya harus menjadi seseorang yang menyenangkan buat orang lain, dan juga saya bangga terhadap diri sendiri dengan cara setiap hari berbuat baik, setiap hari membawa diri dengan baik. Jadi itu yang menjadi modal besar dalam menemukan sosok yang bisa dijajaki dan bisa cepat cocok ya. Oke, yang berikutnya adalah Taurus. As pedang. Nah, as pedang ini menggambarkan kekuatan pikiran, kemampuan dan kecerdasan yang dimiliki Taurus. Dia akan berusaha untuk memperjuangkan, berusaha mencapai titik tertinggi, berusaha mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Bahkan kesulitan sekalipun berusaha untuk dipecahkan, untuk mendapatkan goal yang terbaik ya, mendapatkan hasil yang terbaik, mendapatkan jawaban yang terbaik. Dan usaha keras, sekali lagi saya bilang gak ada yang sia-sia. Ini pedang berarti kecerdasan, kekuatan, kemampuan, pengalaman yang terekam dalam memori kehidupan Anda itu bisa dimaksimalkan, bisa digunakan untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan indah kehidupan Anda setiap harinya, yang akan terakumulasi menjadi rangkaian menggapai masa depan yang cerah ya. Dan untuk yang berpasangan, selalu perjuangkan suasana bahagia, selalu berusaha mempersembahkan suasana yang indah, yang ceria dengan kesabaran dan penuh cinta. Itu yang akan membuat Anda menjadi pemenang dari yang namanya sebuah mahligai kehidupan yang indah. Jadi jangan memaksakan keinginan, juga jangan memojokkan ketika dalam kondisi situasi sedikit berdebat, tapi coba jalan tengah dari diskusi ini. Apa yang ditemukan jawabannya, apa yang memberi manfaat untuk Anda, juga untuk pasangan Anda ya. Dan untuk yang lajang, ini adalah kesempatan untuk merebut dengan segenap hati, dengan sepenuh jiwa. Kalau sudah ada yang menjadi seseorang yang menjadi target cinta, target hati, seseorang yang menjadi keinginan Anda bisa mengisi hari-hari Anda. Tapi kalau ada yang bilang belum ada Bunda, boro-boro gitu ya. Kalau belum ada, yang dimanfaatkan adalah waktu mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat, bergaul dengan orang-orang yang memberi dampak positif, waktu yang memberi wawasan pergaulan Anda sehingga meningkatkan kualitas hidup. Jadi kalau kita bergaul, kita cari manfaatnya apa. Saya bergaul dengan banyak orang, saya selalu melihat sisi positif dia seperti apa, sisi keberhasilan hidup dia, apa yang bisa saya duplikasi supaya saya bisa meniru perilakunya yang positif, sudut pandangnya dia yang begitu bagus gitu ya, menjangkau pikiran-pikiran yang betul-betul luas gitu. Misalnya saya lagi ngobrol, salah satunya misalnya lah jenderal gitu ya, saya kan apalah gitu ya kalau orang bercanda, rumahan, rengginang. Saya mencoba bagaimana menelisik sudut pandang, sudut pikiran seorang jenderal. Nah, itu yang bisa saya duplikasi supaya punya jiwa leadership, supaya bisa sabar menggapai satu hal yang besar gitu, sabar meniti langkah-langkah yang tidak bisa langsung terjadi gitu. Nah, ini yang membuat kita bisa menjadi pribadi yang selalu menang dalam artian hidupnya ya, memenangkan kesulitan itu menjadi kemudahan, memenangkan satu kesedihan menjadi kebahagiaan. Banyak hal yang sebetulnya mengapa hidup disebut perjuangan untuk menggapai satu keberhasilan, bersabar melampaui perjuangan demi perjuangan ya. Oke, yang berikutnya adalah Gemini. Coba kita lihat Gemini, The Emperor. Hari ini merasakan diri Anda betul-betul total menjadi seperti sudut pandang orang melihat Anda, segala sesuatu menyorot Anda. Nah, untuk Gemini kalau begitu pikirkan bagaimana berpenampilan yang baik, berpenampilan yang tepat
ya, tepat dalam arti di tempat yang tepat pakaiannya seperti ini. Jangan sampai di tempat misalnya Anda di acara pesta ulang tahun tapi pakaiannya misalnya kimono, ya salah total gitu ya. Atau Anda misalnya di tempat orang yang ada acara penting, rapat penting, misalnya ada rapat pemegang saham atau rapat apa, atau sekarang kalau hari ini berarti pakaian santai, misalnya berlibur, jalan-jalan, terus Anda pakaiannya resmi, jadi jumping, mungkin yang dampingin Anda pakaiannya lebih rileks, lebih santai. Coba pikirkan lagi. Terus ke pesta harusnya Anda misalnya nanti ada pesta ulang tahun, perayaan, ada celebration gitu ya. Anda pikirkan bagaimana tampil menjadi sosok yang betul-betul punya bobot, punya karisma, punya aura gitu ya, dan punya pamor. Pilih sesuatu atau penampilan yang membuat orang lain, kenapa sayang? Kok bercandanya galak? Bayi kecil digigit-gigit sama tutul. Jangan tutul, jangan ya. Iya, jadi penampilan itu penting karena Anda akan dinilai ya. Kadang-kadang orang menilainya itu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nah, sesuaikan dan yakinlah Anda bisa menyita perhatian, bahkan memang sesuatu yang ada sebagai unsur positif dalam diri Anda semakin menonjol ya. Jadi ini adalah sosok The Emperor itu seperti raja di raja, menguasai semuanya, menguasai waktu, menguasai situasi, dan mempunyai strategi yang jempolan dan kuat tangguh. Nah, hari ini kalau ada sesuatu yang dihadapi, Anda langsung tahu ini jalan ceritanya, ini penyelesaiannya, ini persoalannya, ini penuntasannya gitu ya. Dan buat yang berpasangan, nah kalau di dalam berpasangan posisi seperti ini harus diturunkan lebih lentur gitu ya, nggak boleh otoriter. Sebaiknya jangan bersikap intimidatif ya, mengintimidasi perasaan pasangan dengan misalnya kalimat yang mengulang terus, sesuatu yang membuat hati nggak nyaman pasangan, menyudutkan dia dengan pandangan-pandangan Anda yang merasa lebih benar gitu ya, atau Anda mendominasi dari setiap keputusan. Itu namanya bukan equal hubungannya, itu kayak atasan sama bawahan. Padahal yang namanya soulmate, belahan jiwa, Anda harus bisa merasakan apa kebutuhan perasaan pasangan, apa yang diinginkan dari pasangan. Itu yang akan membuat hubungan awet rejet. Tapi awet rejet bukan berantem, awet dalam situasi up and down, sedih, senang, sakit, sehat, Anda akan terus bersama dengan dia. Jadi hindarkan kesan bahwa Anda yang mempunyai keputusan dari setiap apa yang akan dilakukan. Tawarkan semuanya, ajak dia untuk memikirkan bersama, ajak dia untuk berdiskusi. Hubungan ini akan jauh lebih baik dan sehat ya. Dan untuk yang lajang, kalau ada perasaan sekarang saya belum siap menjajaki sebuah hubungan, saya lebih memikirkan kesenangan dulu, menikmati masa lajang dulu, me time-nya dibanyakin, travelingnya diperbanyak, pengalaman hidupnya diperbanyak. Nanti kalau saya sudah siap baru saya mencari sosok pendamping yang cocok buat saya dan diterima oleh keluarga, nggak ada masalah, boleh ya. Tapi bisa juga ada di antara para lajangnya Gemini lagi tetap fokus sama karirnya karena lagi cemerlang. Nah, tapi ada juga yang berpikir bahwa enggak, saya udah punya semuanya, sudah waktunya nih saya mengisi separuh hati saya untuk seseorang yang akan membahagiakan hidup saya. Berarti mulailah mencoba, buka mata, buka telinga, dan ini kesempatan untuk menjajaki setiap peluang Anda dekat dengan seseorang yang menurut Anda bisa membuat hati Anda tergetar ya. Oke, yang berikutnya adalah Cancer. Ini gambarnya adalah As Tongkat. Elemen api mewakili gairah dan semangat hidup Anda hari ini. Kalau marah-marah redam dulu, kalau lagi kesel-kesel buang dulu ya. Sayang, hari ini dibuang sia-sia hanya karena kesel, ngambek, atau mungkin lagi badan gak enak. Kalau bisa jangan dimanja. Saya kalau lagi ngantuk mau tidur, saya nggak mau waktu saya tersia-sia hanya untuk leye-leye. Aduh, Blirik, kamu bintangnya Cancer, nanti dibilang sama subscriber. Turun dulu sayang, ya turun dulu, temani anaknya ya. Aduh, biasanya Aries, sekarang dia nongol di Cancer ya. Oke, dan saya jadi ingat katanya subscriber lebih sering nunggu Blirik, Bluci,
atau Tutul atau Jova si juara cat show nongol ya. Nggak apa-apa di intermezzo. Oke, saya lanjut lagi. As tongkat ini menyemangati Anda supaya hari ini mengisi segala waktu yang ada hari ini dengan rencana yang matang, melakukan aktivitas yang memberi semangat, memberi nilai yang akan membuat hidup Anda makin penuh warna. Jadi nggak usah bermalas-malasan, rencanakan. Hari ini tuh banyak kayak jadwalnya padat ya. Dan ini adalah kesempatan Anda tuh. Tangan dari langit di balik awan nembus memberikan tongkat kesempatan yang harus dijemput, keberuntungan yang harus diwujudkan ya. Oke, dan untuk yang berpasangan, cinta dan gairah juga dukungan yang besar yang diberikan, dipersiapkan untuk hari ini harus Anda betul-betul sadari dan bahagiakan pasangan, nikmati suasana yang ada, quality time-nya betul-betul ditingkatkan ya, dengan bersama. Maksud saya waktu kebersamaan Anda betul-betul berkualitas dan memberi warna bagi keceriaan hari Anda, rasa cinta yang makin tumbuh dan kebersamaan di batin tuh jadi makin kuat ya. Silver cord-nya Anda, silver cord-nya dengan pasangan tuh setrumanya makin kuat. Itu yang paling penting ya. Dan untuk yang lajang, jika kesempatan untuk dekat dengan seseorang diberikan peluangnya oleh teman yang menjadi perantara kayak comblang itu, jangan disia-siakan. Pasti niat baik teman Anda ini punya tujuan supaya Anda cepat dapat pendamping, supaya Anda bertemu dengan orang yang baik, supaya Anda bisa mulai berpikir bagaimana segera memiliki sosok pendamping kelak ya. Jadi nggak usah negatif, nggak usah emosi, nggak usah tersinggung, karena tujuan teman-teman atau sahabat Anda untuk ngajak kumpul, kenalan, ngobrol, seseruan itu adalah untuk bisa Anda bertemu dengan someone spesial dalam hidup Anda. Tapi kalau sekarang lagi banyak kerjaan, nggak bisa ngapa-ngapain, setidaknya Anda punya persiapan waktu untuk memberi ruang pribadi untuk mencari seseorang yang pas untuk hidup Anda ya. Giliran Leo untuk hari ini, kita lihat kartunya 3 tongkat. Ini ada sesuatu yang terkait dengan perasaan ya, dengan amarah. Anda sedang kesal. Di sini 3 tongkat menggambarkan elemen api dan itu terkait dengan semangat. Harusnya Anda itu semangatnya dikobarkan, tapi ini ada kekuatan untuk memendam rasa ketidakpuasan, ketidaksenangan, kekecewaan, bahkan sesuatu yang membuat Anda kecewa itu Anda pendam sendiri. Di sini 1 tongkat dipegang, 1 tongkat disembunyikan di belakang, 1 tongkat bersisian. Jadi Anda memang banyak sekali warna hidupnya di hari ini. Dan kenapa saya bilang Anda dalam keadaan menahan ya, mendem rosok, kalau orang Jawa bilang mendem jero, ngebatin, tapi Anda yakin dengan tetap semangat, beraktivitas, mengerjakan sesuatu, memandang ke depan. Anda yakin semua adalah proses hidup yang kedepannya Anda yakin akan bahagia, akan sukses, akan bisa mengatasi setiap hal yang ada dalam kehidupan. Dan hari ini Anda harus banyak melakukan kegiatan yang memberi energi positif bagi kehidupan Anda ya. Dan buat yang berpasangan, kalau belum sejalan, belum seia sekata, belum bisa diiyakan diiyakan maksud saya, apa yang Anda rencanakan, jangan kecewa. Terkadang keinginan dia beda dengan Anda, tapi sebenarnya tujuannya satu, untuk sesuatu yang baik. Jadi pahami, banyak diskusi, bicara dari hati ke hati supaya tidak ada yang memicu pertengkaran. Jangan sampai ada tegang-tegangan atau kesal-kesalan atau selisih pendapat yang bikin hari ini jadi nggak nyaman. Ganjel aja, hilangkan itu ya. Dan buat yang lajang, kalau belum siap membina satu hubungan karena masih kecewa dengan kisah yang lalu, kadang suasana siap itu kadang enggak. Jadi perasaan bisa move on, kadang ingat lagi, kesel lagi, ada rasa trauma lagi. Nah, itu yang pelan-pelan harus disingkirkan, dan Anda harus yakin ke depan Anda bisa menemukan seseorang yang bisa membuat hidup Anda bahagia. Dan ada banyak kisah yang dilewati yang menginspirasi Anda dan meyakini bahwa ada kok orang dengan cinta yang utuh, dengan niat baik, dengan keinginan yang tulus untuk membangun satu hubungan ya. Yang berikutnya adalah Virgo. Coba kita lihat
The Chariot atau kereta perang. Ini adalah gambaran di mana Virgo sedang berada di posisi yang serba salah gitu ya, perang batin gitu. Kalau mau melakukan ini, yang ini dikorbankan, mau melakukan yang ini dikorbankan, dan Anda sedang berusaha menetralisir keadaan atau situasi yang harus dipilih atau harus ditentukan arah tujuannya. Jadi kalau memang saat ini belum bisa memutuskan apapun, belum bisa melaksanakan hal yang diharapkan, sebetulnya kelihatan saya kesini atau kesini, nggak usah buru-buru, nggak usah kebawa emosi, dan yakinlah bahwa semua hal yang terbaik akan bisa Anda putuskan karena kematangan diri Anda, sikap dewasa Anda, sikap bijaksana, dan rasa berkeadilan gitu ya. Jadi harus adil dengan si ini, bersikap adil dengan si itu gitu ya. Orang-orang yang ada di sekeliling Anda semua akan bisa diatasi karena di sini panglima yang mengendalikan dua singa hitam dan putih sedang berusaha mengendalikan keadaan intinya gitu ya. Dan buat yang berpasangan, mungkin ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pandangan atau visi misi untuk sesuatu yang akan dilakukan terkait dengan ke depan ya, 2019 misalnya. Anda nggak usah kebawa emosi, nggak usah tegang gitu ya. Diskusi dengan pasangan dan bicaralah yang yang bisa membuat tenang suasananya. Kalau bisa jangan gaduh, jangan sampai ada gesekan gitu. Anda yang bisa mengendalikan, susah amat ngomongnya, mengendalikan atau pegang tali kekangnya gitu untuk tidak sampai loss gitu. Misalnya tegangnya loss jadi tegang terus, marahnya jadi terus gitu ya. Ini coba Anda atasi dengan baik sehingga Anda dengan pasangan tidak sampai terpercik kemarahan atau terpicu kemarahan yang bisa membahayakan sebuah hubungan. Iya, Blirik. Sudah tenang di situ ya. Oke, nanti jangan sampai ganggu lagi ya. Ayo, mana Blirik? Mana Blirik? Oke, dan untuk yang lajang, ini gambaran di mana lajang sedang berjuang, sedang berusaha mengendalikan diri karena terkadang di situasi yang sudah stabil, sudah santai, sudah tenang, masih kembali terpikir atau terbayang seseorang yang pernah membuat masalah, seseorang yang pernah membuat hati Anda galau, membuat Anda merasa gagal gitu ya. Jadi rasa sedih atau sakit hati atau merasa apa yang Anda harapkan tidak terrealisasi, itu segera sirna dan Anda fokus kembali untuk memikirkan hal positif apa yang dilakukan ketika masa lajang ini masih bisa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau memang belum siap menjalin sebuah hubungan, jangan paksakan. Tapi kalau Anda sudah melihat tanda-tanda menemukan seseorang yang baik, seseorang yang bisa membuat Anda tenang dan tentram, maka coba jajaki ya. Yang berikutnya adalah Libra, Raja Pedang, elemen angin, terkait dengan pikiran, kekuatan pikiran ini yang mendominasi kecerdasan, kemampuan memilih dan memilah sesuatu yang akan dilakukan, maka harus tenang dan jangan tergesa-gesa dalam melakukan apapun yang terkait dengan kehidupan Anda di hari ini. Ada di tangan Anda keputusan yang penting, langkah yang penting. Mungkin Anda diminta untuk bisa memikirkan apa sih yang harus dilakukan. Misalnya tahun baru mau ngapain, misalnya ke depan mau ngapain. Nah, rencana-rencana ini yang terkait dengan suksesnya kehidupan Anda. Dan hari ini juga pikirkan step apa yang sedang Anda selesaikan, dituntaskan, supaya semua merasakan manfaat dari apa yang Anda lakukan ya. Dan buat yang berpasangan, hadirlah selalu di dalam suasana yang tenang, hadir di dalam suasana yang kuat sekali, rasa cinta yang dimunculkan, dan pastikan Anda memberi prioritas yang lebih kepada pasangan Anda supaya dia merasa diistimewakan dan merasa dia menjadi prioritas dalam hidup Anda. Dan untuk yang lajang, hindarkan ketegangan atau merasa bahwa Anda sedang
nggak butuh siapa-siapa, jadi terkesannya egois ya. Cooling down, kalau Anda lagi kesal, tiba-tiba ingat sesuatu yang ada di waktu lalu, cooling down, tenangkan dan yakinlah bahwa Anda adalah seseorang yang punya kualitas tinggi, high quality, dan layak untuk bisa didekati seseorang, layak untuk bisa berkomunikasi dua arah dengan seseorang yang Anda yakin kalau dijajaki bisa makin dekat. Karena apa? Ada banyak hal yang menarik di dalam diri Anda yang bisa membuat orang makin lengket ya, makin lengket, makin dekat dan makin tertarik gitu. Oke, itu tadi sudah. Dan lajangnya tadi sudah kan? Iya. Soalnya kalau saya sampai lupa jadi tegang gitu. Yang penting kalau yang saya evaluasi aja, yang kalau yang Raja Koin ini, Raja Pedang ini, saya ingat ada yang bertanya, intinya kalau berpasangan di Raja Pedang ini di situasi yang lagi tegang gimana Mbak Endang? Tenang, cooling down, jangan dipaksakan. Nanti kalau pasangan Anda ngambeknya meledak, susah ya. Tapi kalau saat ini Anda menguasai situasi dan kondisi untuk membuat hubungan bisa happy, lakukanlah. Yang penting prioritas buat pasangan Anda ya. Oke. Dan yang berikutnya adalah Scorpio. The Hangman. Ini situasi di mana Scorpio melakukan kontemplasi, berusaha untuk tidak mau membuat sesuatu yang gaduh, sedang mencari jawaban atas kehidupan yang harusnya dijalani dengan tenang, dan ini adalah mencari jawaban yang mencari jawaban terbaik dan terbesar. Aduh, kucing-kucing bercanda. Ya, mencari jawaban yang terbaik, mencari jawaban yang besar. Ayo, siapa yang bandel? Mana yang kucingnya ya? Nah, nggak boleh dekat-dekat ya sayang ya, nggak boleh ya. Dan ini adalah cara bagaimana Anda mencari jawaban. Iya, ya udah belirik di sini ya, nggak usah naik. Mencari jawaban atas sesuatu yang membuat Anda penasaran, sesuatu yang membuat Anda selama ini belum menemukan jawaban. Jadi ini gambar lelaki digantung, kepalanya di bawah, kakinya di atas, tapi dia tersenyum dan kepalanya memancarkan sesuatu yang warna-warni. Nah, dari tenang, berpikir yang jernih, ini akan mendapatkan jawaban yang terkadang di luar dari nalar kita. Jawabannya seperti ini. Kejadiannya jadi bakal seperti ini gitu ya. Jadi gunakan hari ini untuk lebih tenang, jangan tegang, ya hindarkan juga sesuatu yang membuat hati Anda jadi nggak nyaman. Dan buat yang berpasangan, kalau ada sesuatu yang sedang Anda carikan jawabannya untuk bisa menyelesaikan sesuatu yang sampai sekarang Anda belum mendapatkan kejelasan ya, Anda dengan pasangan sedang menunggu sesuatu, sabar. Sedang mengusahakan sesuatu, sabar. Insya Allah kalau sudah waktunya, sudah saatnya, segala hal yang diharapkan akan datang juga ya. Dan buat yang lajang, hindarkan orang yang senangnya PHP. Anda harus menahan diri untuk bisa dekat, untuk bisa mendekat dengan seseorang yang menurut Anda nggak jelas. Ya sudah, tahan diri, tenang sambil berpikir sebetulnya yang Anda harapkan itu sosok yang seperti apa, sosok yang bisa menenteramkan hati Anda itu seperti apa, dan suasana kebatinan yang tenang, khusyuk, dan terus meningkatkan kualitas diri. Insya Allah bisa menemukan seseorang yang akan menjadi someone spesialnya itu juga yang berbobot, yang berkualitas, dan yang satu frekuensi ya. Yang berikutnya adalah Sagittarius. Coba kita lihat. Kesatria Pedang. Hari ini kayaknya ada sesuatu yang betul-betul sedang Anda usahakan supaya terjadi, supaya terlaksana, all out Anda melaksanakannya, all out Anda mengupayakannya. Kalau ada PR-PR, kegiatan atau rencana apa yang merupakan janji Anda dengan banyak pihak, dengan seseorang atau dengan beberapa pihak, coba diselesaikan, dituntaskan, ditemukan ya, ditemui dan penuhi janji Anda. Mudah-mudahan semua yang sedang Anda rencanakan, Anda targetkan terlaksana semua hari ini. Dan buat yang berpasangan, hindarkan pemaksaan kehendak ya. Anda boleh berusaha sekuat tenaga membahagiakan dia, tapi kalau memaksakan kehendak ini yang harus dihindari. Untuk yang lajang, jika Anda sedang berusaha untuk menemukan seseorang yang positif, seseorang yang sesuai dengan keinginan Anda,
jangan sampai seseorang itu justru malah karena Anda terlalu ngoyo gitu ya, padahal Anda tidak melihat atau Anda belum mencoba menyelidiki atau menjajaki seseorang yang Anda pikirkan ini cocok gitu ya. Nah, kalau tadi saya bilang berusaha kalau yang pasangan berusaha sekuat mungkin semampu Anda membahagiakan dia, tapi kalau yang lajang berusaha untuk dekat dengan seseorang boleh, tapi tidak boleh terkesan agresif atau terkesan ngoyo gitu ya. Santai, gunakan kecerdasan, gunakan strategi yang ketika orang didekati itu malah merasakan bahwa menemukan orang yang tepat, menemukan orang yang ternyata selama ini dinanti-nanti gitu. Ada kan, aduh lama banget kita ya, padahal kayaknya memang selama ini aku tuh ngabisin waktu hanya untuk nunggu kamu. Ada yang kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi beda perlakuannya kalau yang berpasangan. Berusahalah sekuat tenaga membahagiakan dia, berusaha untuk merebut hatinya, berusaha untuk membuktikan segenap cinta Anda hanya untuk dia. Nah, kalau yang lajang, berusaha sebaik mungkin meningkatkan kualitas diri, berusaha sebaik mungkin mencari seseorang yang betul-betul akan menjadi bagian dari kehidupan Anda dan merupakan soulmate Anda ya. Oke, yang berikutnya adalah Capricornus, The Moon. Ini gambaran satu kemurungan, ada sesuatu yang membuat hati Anda gelisah, yang membuat hati Anda bertanya-tanya, yang membuat hati Anda kayak memikirkan sesuatu yang belum ada kejelasan. Nah, di situasi ini Anda lebih baik berusaha mengerahkan energi itu menjadi ketenangan batin, tidak berpikir hal-hal yang akan membuat hati Anda tambah murung, tambah susah, tambah sedih gitu ya. Jadi switch on off gitu ya. Jadi off kan yang sedih, on kan harapan untuk membuat Anda lebih bersemangat, karena ini seperti Anda sendiri yang menggiring untuk memikirkan hal-hal yang bisa menurunkan mood. Jangan lakukan itu ya. Dan buat yang berpasangan, hindarkan segala sesuatu yang terkait dengan pihak ketiga, godaan, ajakan, sesuatu yang bisa membuat hubungan jadi terganggu kenyamanannya, hubungan menjadi nggak enak ya, jadi merasa curiga satu sama lain, cemburu satu sama lain, menuduh satu sama lain. Hindarkan hal itu. Lebih baik berdua saling menguatkan hati, saling meyakinkan hati bahwa Anda berdua ingin bersama sehidup semati. Dan kalaupun dalam proses penjajakan dalam proses saling memahami gitu, kalau yang masih berpacaran dan bertunangan, Anda harus meyakinkan bahwa sama-sama berusaha menghindar gangguan pihak ketiga supaya keinginan membangun satu biduk rumah tangga bisa terwujud, bisa terrealisasi. Dan untuk yang lajang, kalau sekarang masih murung, masih belum percaya dengan newcomer, dengan seseorang yang ingin dekat dengan Anda, tidak usah terburu-buru. Aduh, lirik, tapi nggak apa-apa deh, udah, yang penting kamu nggak ganggu ya. Ya, jadi nggak usah terburu-buru. Yang penting Anda berusaha untuk mengupgrade diri ya, berusaha untuk mencari sisi positif dalam kehidupan, hal-hal yang positif dalam diri Anda, dan mengeksplor sesuatu yang membuat orang lain akan menilai positif. Jadi kalau kesedihan yang seperti ini, Anda harus mentas ya, harus segera pergi, jangan berlama-lama bermelo-jelo ya, jangan sentimental dengan kesedihan yang sebetulnya dibentuk dalam pikiran Anda, dan ini sangat menghambat ketika Anda ingin bergaul, ingin merapat, ingin dekat, ingin bersosialisasi, karena orang akan jengah karena kok isinya mengeluh terus gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Oke, dari semua yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan, jangan simpan dalam hati, apalagi di pikiran. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Lalu ada yang bertanya berapa sih biaya konsultasi dengan Mbak Endang? Bisa WhatsApp ke Mbak Tati di 087885001208. Kemarin beberapa hari sempat hang, katanya error ya. Jadi late response gitu ya. Jadi kalau memang
sabar aja, pasti dijawab satu persatu dan bisa ditanyakan berapa biayanya per sesi itu setengah jam dan bagaimana mekanisme untuk transfernya. Sekali lagi terima kasih, dan pesan untuk hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.